Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita baca surah Al-Fatihah kita khusus untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Masyarah Hafidh dan kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Al-Waswah Muhammad Maqam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Radi Al-Somad wa Sulaihi wa Quraihi wa Zawadu Majmain Anna Allah yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yurid darajatin fil jannah wa inna alaina min barakatihim wa sara'an warahim bulughun afatim fi din wa dunya wal akhirah syawalillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid darin amin. Amma tara ashabal kahfi wa makanu alaihi minal kufri tula a'marihim. Mas sekalian kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Minhajul Abidin dengan saran Sirajul Thalibin halaman 251 di atas paling bawah, di atas paling bawah gimana? Yang di atasnya itu paling bawah maksudnya bait ya, bait baru maksudnya gitu, satu baris doang tuh, ada kan? Ada nggak 251? Amma taro ashabal kahfi wa makanu alaihi minal kufri tula a'marihim ya, ada yang di atasnya 251 itu ada, kali lain kitabnya halamannya sama ya kan, karena mungkin sama, kalau yang gambarnya beda baru beda. Adapun ya kamu melihat tentang kisah Ashabul Kahfi ya, orang-orang yang tinggal di goa gitu, wa makanu alaihi ya, dan apa-apa yang mereka lakukan dari kekufuran seumur hidup mereka ya. Sebelumnya mereka adalah orang-orang Roma yang menyembah berhala dari mereka lahir ya. Seketika mereka masuk Islam itu 2 lembar lebih, 1, 2, 3 lembar, 4, 5, banyak sekali. Ini lewatin aja. Jadi kisahnya benar-benar detail di sini. Mendingan nonton filmnya aja. Ada. Ya, ini kalau diceritain ini kita bisa 1 tahun. Sampai lebaran depan kayaknya ini baru selesai Ashabul Kahfi. Panjang banget tuh. Detail di sini ceritanya. Ya, tentang kisah Ashabul Kahfi, umur mereka berapa gitu. Ada di sini. Cuma lihat aja itu 1, 2, 3. 3 bulan balik kan jadi 6 ya. Panjang sekali kisahnya. Ya, kalau mau diceritain ke situ ntar kita habis waktu dengan cerita ini doang. Kita lagi fokus di masalah tentang roja wal khauf gitu. Nanti kalau banyak diceritain nanti lupa sama bab ya ntar gitu. Ya, kalau mau tahu ceritanya gimana Ashabul Kahfi, ntar aja kalau ikut tafsir malam Selasa itu ada tentang Ashabul Kahfi. Udah lewat ya, awalnya dulu itu udah lewat berarti, nungguin lagi buat muter. Ya, awalnya soalnya Ashabul Kahfi dulu ya, dulu awal buka tafsir itu di surat Al-Kahfi itu, jadi awal banget, udah lama. Nah kalau mau cari terjemahannya ada tafsir banyak, tapi kalau mau ada filmnya ada, kalau nggak ada download aja di rumah, ada film Ashabul Kahfi, Yusuf, ada semua ya, bayar tapi ya kalau mau ngopi bayar. Jadi nonton itu aja cukup, sebenarnya itu udah cuma aja baca kitab, lebih enak lagi, visual ada ya gitu ya. Karena memang kalau kayak kita film tentang Nabi Yusuf itu film udah dari, ada yang mengatakan 30 tafsir lebih didiskusikan selama 4 tahun 4 tahun mendiskusikan tentang kisah Nabi Yusuf dengan 8 apa berapa tafsir gitu, ulama-ulama dunia untuk kumpul untuk membuat cerita itu. Jadi
hitungannya kalau nonton film Yusuf ente udah baca 8 tafsir gitu, makanya nonton aja enak lagi nonton doang ya. Itu sama Ashabul Kahfi itu sama aja udah baca kitab banyak, karena itu diramu dari berbagai kitab untuk disetujuin bagaimana yang paling soheh baru dibikinin film. Udah enak, kita tinggal jadinya doang ya. Kalau baca kitab kan kitab tafsir ini bilangnya begini, tafsir ini bilangnya begini, bingung ntar gitu. Itu ya kayak film Umar Ibn Khattab itu kan udah disepakati oleh ulama-ulama sedunia itu yang paling soheh, yang dijadiin film yang soheh-soheh doang gitu. Karena banyak kisah-kisah yang selebihnya tuh ada, cuma kalau yang baca sirah tahu nih kok ini nggak ada, emang dihapus karena dianggap kurang kuat hadisnya ini. Jadi itu yang kalau lihat film Umar itu udah yang paling diakui dah hadis-hadisnya, kisah-kisahnya itu ya. Kalau nonton film Yusuf, film Umar, film Ashabul Kahfi aja ogah, gimana suruh baca kitab kan gitu ya. Makin jauh aja kayaknya semangat hidup ya. Ulama dulu udah sekarang tuh udah baik tuh, coba untuk visual, ada gambar, ada ceritanya, nonton masih belum juga gitu ya, kebangetan gitu. Berat berarti kayak disuruh baca kitab. Kita kan kagak ngomong, kagak capek bacanya gitu. Jadi kalau tontonan aja masih malas juga gitu. Film horor baru udah mau nonton ya. Itu ya kalau ceritanya begitulah. Ya langsung aja ke halaman 257 ya. Izqamu faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ard lana dua min dunihi ilahan laqad qulna izan satoto. Itu terusnya banyak. Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 13. Izqamu, ketika mereka bangun gitu ya, langsung ceritanya ke situ kan. Mereka hitungannya tadi dikatakan orang-orang Ashabul Kahfi itu kafir selama hidup umurnya, selama hidup mereka dari kecil sampai dia gede adalah penyembah berhala. Tahu mereka masuk agama tauhid, agamanya Nabi Isa saat itu ya. Dan mereka dipenjara karena sudah keluar dari agama ya, penyembah Apollo, penyembah apa dulu, dewa-dewa di Roma. Itu akhirnya mereka dipenjara. Karena sebenarnya mereka ini jenderal-jenderal atau menteri-menteri gitu. Umurnya di bawah 40 semua sih. Mereka dipenjara, akhirnya mereka kabur, disiksa sebenarnya untuk kembali ke agama mereka, yaitu menyembah berhala ya. Lalu mereka disiksa, tetapi mereka bisa kabur dari tempat siksa itu. Dan mereka kabur, mereka bingung kabur kemana. Kenapa? Karena saat itu Roma menguasai hampir sedunia. Kata-kata yang paling atasnya jenderalnya gitu, yang Maxilianus ya, Paganianus gitu. Dia bilang kita mau kabur kemana gitu, sampai ke Afrika pun kekuasaan Roma. Iya, bingung lari kemana. Udah kan sampai ke Mesir dulu, dari itu dia adanya di Yordan, kerajaan yang di Yordannya kan, kerajaan Roma Timur lah ya. Itu yang di Eropanya udah ada pusatnya, lari ke Eropa makanya ke pusatnya namanya. Lari ke Afrika, Arab terus lewat Afrika, hitungannya juga masih kekuasaannya. Waktu itu sampai Mesir aja masih kekuasaan Roma. Akhirnya mereka bingung mau lari kemana ya. Akhirnya Allah kasih hidayah, udah lo lari ke gua aja. Justru dia ngumpet di tempat dia situ ya. Yang kekuasaan Roma saat itu dia jadi menteri itu di Yordan, dan dia ngumpet di gunung di Yordan. Jadi akhirnya tentaranya lari kemana-mana, padahal di situ. Cuma gitu. Jadi kalau kita maling gitu, ngumpet aja di rumahnya gitu, jangan kabur. Jadi hitungannya mereka nggak mikir gitu kalau sebenarnya ngumpetnya masih di situ juga. Lari kemana-mana nyarinya nggak ketemu. Padahal ngumpetnya di gunung, di gunung yang di daerah Yordan sendiri. Allah nyuruhnya untuk masuk ke gua itu, ketiduran. Itu baru banget, mereka baru banget mengakui keislaman mereka. Akhirnya kabur, habis bisa kabur, itu tidur. Sebelumnya berarti kan kafir lama banget. Makanya habis tidur, iskomu, ketika mereka bangun tuh, ini ayatnya langsung ke situ. Ya. Jadi ceritanya langsung diringkes tuh, langsung ketika mereka bangun. Kalau mau lebih luasnya lagi ya nonton. Isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi nadwa min dunihi ilahan.
Qamu yakni baina yaday. Oh ini ketika ini pas ketemu dulu. Qamu di sini maksudnya ngomong di depan raja yang di era di apa namanya, Yordan, yang kekuasaan di kerajaan cabang kali jatuhnya ya, kan Roma pusat kan di Italia. Ini yang di Yordan ada rajanya Dictianus namanya, Dictianus begitulah pokoknya nama Dictianus apa gitu. Kalau di sini Dictianus pakai ya, mungkin kalau bahasa yang nanya Dictianus gitu ya pakai kayak gubernur jatuhnya. Kalau rajanya kan di Roma. Di depan Dictianus ini mereka justru tidak mau menyembah berhala. Mereka di depan umum para pembesar kerajaan, ini orang-orang ini yang 7 orang diriwayatkan malah mengucapkan Allah adalah Tuhan kami. Oh, langsung bayangin, bukan ngaku-ngaku di mana-mana gitu, tapi ngaku langsung lagi rapat negara, dia langsung ngucapin di tengah DPR MPR begitu. Luar biasa kan, mereka mengucapkan itu 7 orang ini ya di depan Dictianus Jabbar ya, yang maha perkasa itu yang perkasa bukan maha. Hina atibuhum ala taraki ibadatil asnam ya setelah mereka mencerca menghina tentang penyembahan berhala ya. Kalau dijelasin nanti di Pyramid gitu kan, disuruh saat ada Dictianus semuanya harus tuh menteri-menteri sujud sama dia dan sujud sama Apollo. Nah, dia gak mau tuh jenderal-jenderal ini, malah ngomong ngapain kalian sembah patung yang begini, malah mencela. Habis mencela dia ngucap saya menyembah Allah yang Maha Esa. Udah mangkal semua kerajaan itu, tangkap mereka semua. Tapi kan itu didengar semua orang dan juga rakyat ya, yang membuat kerajaan saat itu sulit juga untuk menghukum mati mereka, karena ini justru soal dihukum mati ini akan memperkuat keyakinan masyarakat sudah mulai menerima agama Isa ya. Terus sebenarnya memang karena agama yang dilakukan kerajaan ini kan gak logis, nyembah patung. Nah, kalau ada orang-orang kerajaan yang dianggap orang-orang pinter, bangsawan semua, tahu-taunya pindah juga gitu. Pindah juga keyakinan kepada menyembah agama Isa. Rakyat mulai goyang tuh, kan orang pinter aja ya pindah. Bener emang agama ini ya, agama Isa tuh bener. Itu kerajaan tuh takut, makanya mereka membujuk, makanya disiksa, membujuk biar mereka merubah lagi fatwanya bahwa kami tidak menyembah Tuhan Yesus, kami menyembah Allah tetap, menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Itu pengennya tuh kerajaan membuat jenderal-jenderal ini berubah lagi ngomong lagi di depan umum bahwa mereka tidak menyembah Allah. Karena dengan orang-orang ini mengaku menyembah Allah, masyarakat goyangnya apa? Itu orang-orang pinter aja ya, orang-orang pinter bangsawan akalnya hidup, makanya mereka tahu menyembah Tuhan yang benar. Itu jadi pengaruhnya orang-orang atas itu luar biasa ya, kalau udah melakukan sesuatu berpengaruh. Itu kalau sebelumnya kan mereka mikir mungkin menyembah berhala nggak logis nih, tapi orang bangsawan, orang pinter semua nyembah itu ya, masa kita nggak ikut dia yang pinter gitu. Tadinya malah begitu, tapi tahu-tahu ada orang pinter pindah ke Allah, mereka itu kan emang mestinya ke Allah, nggak logis kayak gitu. Itu buktinya orang pinter pindah ke Allah. Tuh ketakutan kerajaan nih, masyarakat akan mengikuti ya jenderal-jenderal ini. Makanya mereka kan nggak dibunuh, tapi disiksa untuk kembali merubah fatwanya itu di depan umum bahwa mereka tobat maksudnya, gue tobat nyembah Allah gitu, disuruh tobat. Tapi mereka kan nggak mau disiksa gimana pun. Nah itu yang di penjara waktu itu ditanya, ya kalau ada kehidupan ya setelah ini gitu, bagaimana kamu tahu kalau ada kehidupan seperti ini? Kalau nggak ada gimana ya? Begitu kalau kata rajanya. Kalau akhirat tuh nggak ada gimana ya? Dibalikin doang. Kalau ada gimana? Gitu. Susah dah tuh ya. Ditanya kalau nggak ada gimana, dibalikin nama Maxilianus, kalau ada gimana? Gitu. Jadi pertanyaan dibalikin dengan pertanyaan. Gitu. Kalau nggak ada akhirat gimana itu?
Kalau ada gimana ya? Dibalikin lagi. Itu jadi lebih jelas ya, nanti nonton aja lah gitu. Ya. Apa mau baca yang di sini? Baca sendiri tapi di rumah lah. Ya begitu. Jadi ini ketika mereka ngomong di depan, jadi dalam surat Al-Kahfi juga ada dijelaskan bahwa mereka berani untuk ungkapin itu di depan umum, di depan kerajaan, di depan prajurit tentara banyak yang resikonya ya agak. Ya kita kan nggak pernah tahu ya bentuk kerajaan kayak dulu kalau lagi di rapat atau di istananya. Itu kan kita ngeliat pedang apa serem mungkin ya, tentara baris. Itu kita diri aja mungkin di tengah-tengah tentara-tentara zaman dulu gitu ya. Tentang di depan raja yang hukumnya di tangan dia, kalau kata dia bunuh-bunuh, terus berani kita ngomong menentang, hebat banget. Ya. Kita nggak merasain ini sih, karena memang di kita ataupun selama ini kita tahu dari kecil pun nggak ada pemimpin yang kan udah ada hukum sekarang. Kalau dulu kan hukum di tangan raja, kata raja bunuh, gitu. Kata raja nggak ada pakai persidangan di sana kagak. Itu depan raja gitu, depan gubernur, sini kerajaan semuanya tentara banyak, yang megah tempatnya dan juga luar biasa tentaranya. Kita mau kabur juga jauh, karena kan pasti luas banget. Ya kayak ada di daerah-daerah Cina gitu yang namanya pendopo dia ke istana, itu turun dari tangganya capek kita ngeliatnya, cukup panjang banget. Siapa yang bikin tuh tangga gitu. Kita naik tangganya ke istananya juga udah capek banget, jauh banget. Terus lapangannya lagi jauh lagi, itu kita melakukan kesalahan di situ udah siap mati, nggak bakal bisa keluar soalnya. Ini kita bisa berani ngomong menentang itu kerajaan. Ini kan bukan mental orang biasa, udah deh jenderal-jenderal itu malah menghina lagi, bukan mengaku doang saya menyembah Allah, bukan menyembah berhala, menghina berhalanya juga lagi. Itu kenapa bisa begitu? Ini yang dibilang ayat-ayatnya ada di dalam Al-Kahfi, itu dikatakan orang yang mentauhidkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menambahkan keberaniannya. Orang yang tidak bertauhid kepada Allah, maka Allah tambahkan rasa takutnya. Tuh makanya kalau orang yang tauhid gak ada takut-takutnya, ditambah soalnya keberaniannya sama Allah. Orang yang tidak bertauhid ditambah justru ketakutan, kegentarannya. Makanya itu yang menyebabkan perang Badar Islam menang 300 lawan 1000. Karena yang 1000 gentar, yang 300 berani aja. Karena yang pas bertauhid mereka ditambahkan keberanian. Itu makanya ini orang-orang yang ditambahkan sama Allah keberanian. Sebenarnya mereka udah lama, mungkin udah hampir lebih setahun ataupun setengah tahun mereka sudah Islam, cuma nggak berani menyampaikan, nggak berani ngomong. Itu dikatakan dalam ayat itu kan dijelaskan bahwa entah mengapa mereka saat di depan kerajaan justru malah ngomong. Itu ayatnya dijelaskan bahwa Allah tambahkan keberanian di dalam hati mereka, karena faktor tauhidnya itu. Jadi makanya kalau orang yang bertauhid makanya berani. Kalau orang jihad tuh ya berani-berani aja, berani antara tauhid atau udah bosan hidup karena susah. Ada juga yang jihad tuh begitu, berani banget dia, emang udah puyeng hidupnya berantakan, banyak banget utang lewatnya. Itu jadi beda jihad yang orang-orang tauhid sama yang udah bosan hidup. Ya. Itu jadi isqamu faqalu, mereka mengatakan ketika mereka di depan istana itu, faqalu mereka mengatakan al-fityah, di sini dikatakan mereka pemuda-pemuda. Ini sebenarnya anak muda, sebenarnya yang Ashabul Kahfi ini masih muda. Ya kalau ke tentara-tentara itu kan sebenarnya kalau zaman dulu, kalau lihat zaman sekarang, misalnya kayak perang antara Prancis sama Argentina, lihat aja kemarin Piala Dunia, itu perang kayak gitu. Berapa usianya itu pemain semuanya? Di bawah 30 rata-rata. Paling tua Messi, udah kapten namanya, ya. Kalau jenderal di belakang biasanya gitu. Itu segitulah namanya tentara-tentara pasukan itu jauh di bawah 30. Ya, Jawa-Jawa zaman dulu tuh yang 300 ya. Ya, 300 ada yang 50 tahun kan udah lemes gitu. Sementara segini emang kayak dikatakan mereka pemuda-pemuda padahal masih gagah semua. Ya, sersan, mayor, jenderal gitu. Zaman itu. Makanya dikatakan al-fityah, mereka itu adalah para pemuda. Bangsawan semua tapi kayak King Arthur lah gitu kan.
King Arthur umur berapa itu? King Arthur umur berapa? Kalau kira-kira gitu zaman itu mungkin bahasa berjanjinya 35-an, di bawah 40 lah. Karena fisik lagi prima-primanya. Itu. Ya, makanya dikatakan Ashabul Kahfi ini al-fityah, pemuda-pemuda. Mereka mengatakan Rabbuna Rabbus sama. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Itu ngomongnya begitu. Bukan Apollo yang kalian sembah itu. Ya. Karena nama-nama dewanya itu banyak agama Romawi. Lan nad'u min dunihi. Kami tidak akan menyembah. Kan mereka disuruh sujud tuh sama. Kan setiap ada acara itu gubernur datang segala macam, terus semua jenderal-jenderal bangsawan sujud dulu sama berhala, satu-satu sujud, ganti-gantian gitu, kayak absen. Dia bilang ini orang-orang ini pemuda, kami tidak mau sujud. Gitu. Nah, itu ada perdebatan tuh antara gubernur dengan mereka. Kenapa lo nggak mau sujud? Mungkin gitu. Ya itu jadi saksinya banyak. Dan nad'u min dunillah, kami tidak akan menyembah selain Allah. Ilahan, Tuhan Rabbuna, Tuhan kami innama qalu dzalika li anna qaumahum kanu ya'budunal asnam. Ya, mereka mengatakan Tuhan kami karena Tuhan orang-orang saat itu adalah berhala. Ya, zaman Romawi lah. Wal taja'u ilaihi, dan mereka memohon perlindungan Ashabul Kahfi. Para Ashabul Kahfi ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifa qabalahum wa habalahum. Ya, kita lihat bagaimana Allah menerima permohonan mereka untuk dilindungi Allah. Wa habalahum summa a'azzahum wa akramahum. Lalu mereka dianugerahi Allah dengan kemuliaan dan mereka dikasihi padahal sebelumnya kafir. Pas mereka mengimani Allah Tuhan kita, karena keberaniannya itu luar biasa. Tauhidnya matang banget berarti. Ya, taruhannya kematian, tapi mereka berani lah. Itu yang dibilang tauhid tingkat tinggi nih. Makanya mereka langsung bilang, ya Allah lindungi kami, ya Allah kasih kami jalan keluar. Langsung dijawab. Ya, kenapa langsung dijawab? Berani nggak kita begini? Ya, di tengah kerajaan yang sangat sadis, ya gubernur yang sangat sadis gitu. Kalau udah nyiksa kita juga mungkin ngelihat saat itu mungkin ya. Itu akhirnya dia tentara ngelihat gitu siksaan saat itu kayak gimana kejamnya, terus lo berani mengungkap, menentang, dan pastinya kita akan disiksa kayak gitu. Luar biasa nggak tuh imannya, walaupun tadinya emang kafir, tetapi keberanian dia mentauhidkan Allah dengan resikonya kematian sekalipun. Maka itu langsung seketika Allah jawab. Ya, Allah cepat menerima dan melindungi, menganugerahkan dan memuliakan mereka. Ya, itu jadi perenungan buat kita, sejauh mana kita sudah berani mengorbankan segala apapun untuk tauhid kepada Allah. Segitulah pastinya pengabulan Allah. Kalau baru 70%, ya 70% Allah akan menerima doa-doa gitu. Kalau baru 5%, ya 5% udah yang Allah akan terima itu. Jadi sejauh mana kita sudah bertauhid? Berani bargain terhadap hitungannya bahasa Ghazali yang sering berani ekstrim untuk menguji keimanan. Segitulah. Berani ekstrimnya 10%, ya segitulah diakui keimanan kita. Berani ekstrimnya 100%, ya ini Ashabul Kahfi. 100% apaan? Kalau mati langsung sih mungkin di antara kita mungkin ada yang berani kali. Ini kan disiksa dulu, dia udah tahu ini habis gue disiksa nih. Kalau langsung dibunuh sih nggak apa-apa, mendingan. Bayangin nih resikonya, dia tahu nggak dibunuh langsung, disiksa habis, dan itu gak tahu. Dia juga jenderal, tentara tahu model-model siksaannya udah hafal. Mereka kan pakai besi, perutnya digituin suruh balik, banyak tuh mereka disiksa dulu. Gitu. Ya, besi panas ke dadanya, yang ini disuruh balik ke pipinya gitu, luar biasa itu. Ya, jadi kalau apa-apa dah habis langsung dibunuh, hari lagi itu langsung namanya langsung naik langit udah ruh gitu. Nah ini kan resikonya mereka tahu disiksa dulu nih habis. Segini beraninya, ini yang dibilang tauhidnya itu 100%. Ya.
Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Maksudnya apa yang buat Allah menjawab dan mengabulkan dan memuliakan mereka saat mereka dibimbing sama Allah ke dalam goa. Mereka ini bukan nabi. Ini sama seperti kita. Mereka bukan nabi. Maxilianus yang pemimpinnya ini, ya, dia mengatakan waktu ngumpet di rumah seseorang, dia bilang dia ngomong nih, kita mau kabur kemana juga, kita bakal diketemukan, karena sejauh mana kita pergi pasti masih kekuasaan kerajaan, begitu dia ngomong. Terus yang lain bilang, lalu kita harus kemana nih? Gitu. Ya itu udah capek, habis disiksa, kabur. Dan yang lebih pahitnya lagi nantinya sebelum dia kabur, setelah dia kabur dari penjara itu, dia kan sempat ngumpet dulu di rumahnya. Maxilianus ini punya bini, punya anak. Tetapi dia bilang sama teman-temannya, kita harus pergi. Kata bininya, kok harus pergi? Gua harus ninggalin lo, gitu. Karena ini namanya ketawitan begini modelnya. Bininya, anaknya megangin kakinya, jangan pergi. Nangis dia, tapi dipaksa, justru lepas. Gua harus pergi sama teman-teman gue ini. Berat sekali bos, ya. Anak bininya nangis, bahkan bininya masih megangin kakinya, jangan pergi. Akhirnya dia tetap dilepas, bininya diborong, dia sama temennya 7 orang tuh pergi, karena katanya nggak aman di rumah ini, gitu. Makanya dia pergi lagi, udah pergi ke suatu tempat, akhirnya tetap bingung. Gitu. Itu tadi kisah yang di rumahnya itu luar biasa berat ya, mengorbankan anak istri. Dan mengorbankan juga keenakan hidup, orang udah jadi menteri tinggal semua. Dan itu pas di rumah seseorang itu dia bilang ada baiknya kita ke goa aja, di situ kan ada goa, kita ngumpet di situ aja. Yang lain mikir lah, itu kan deket banget, goa dia masih di sini juga. Apakah engkau mendapatkan berita dari Allah? Begitu teman-temannya nanya. Maxilianus bilang apa? Tidak tahu apakah ini dari Allah atau bukan, tapi aku berasa di hatiku, aku inginnya di situ aja, di goa. Tuh, dia mengatakan dia nggak tahu ini bisikan dari Allah atau bukan, walaupun di ayat Qur'annya dan Allah membisikkan hatinya untuk pergi ke goa. Tetapi kenyataannya dia nggak tahu ini dari Allah atau bukan. Tuh, makanya berat, mereka bukan nabi, mereka bukan wali, tapi bisa mendapatkan keyakinan yang luar biasa dan Allah berbisik ke hatinya. Dan itu bentuk keyakinan. Ya, keyakinan apa? Pengujian dulu tadi tuh, ekstrim 100%. Dia masih merasa apa? Itu bisa roh atau rasanya dia aja, hati dia pengennya ke goa. Makanya temannya nanya, apakah itu dari Allah? Aku tidak tahu. Begitu dijawab. Tapi aku berasa kayaknya aman di goa. Begitu. Padahal emang itu dari Allah. Cuma dia nggak tahu kalau itu dari Allah. Nggak bisa mastiin. Ini tingkatan udah berani ekstrem gini aja, ya masih begitu. Kita bisa roh mulu tiap hari, tauhid belum nyampe, apa-apaan bisa roh. Luar biasa emang udah, ya itu. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Makanya Allah memberi anugerah kenapa? Pas di goa Allah bolak-balikin badannya, tadi ke kanan, tadi ke kiri. Ada yang meriwayatkan itu. Jadi kalau ini gimana tuh ceritanya? Ya ceritanya panjang ya. Kalau mau diceritain ini, pokoknya udah kisahnya begitu. Mereka dianugerahi dengan apa? Bahwa ke dalam goa itu aja udah bimbingan Allah. Itu namanya anugerah dari Allah, bahwa doa mereka dijawab, mereka diperhatiin, disuruh jalan ke goa. Pas di goa pun Allah atur gimana caranya nggak ketahuan. Itu bayangin, diperhatiin luar biasa sama Allah. Padahal sebelumnya kafir. Tapi mereka mentauhidkan, berani meyakini Allah depan musuh yang sadis sekalipun. Allah acungin jempol jatuhnya, hebat. Lalu Allah urusin, udah urusan gue begitu. Urusan Allah ini yang namanya orang bisa tidur 300 tahun, urusan Allah. Dalam kitab-kitab kontemporer dikatakan itu bukan sesuatu yang ajaib, karena itu logis. Jadi orang tidur bisa dengan 300 tahun itu bisa. Gitu. Kenapa? Karena ayat pertama ahasiban nas ayakulu, ayat itu gimana itu? Ada surat Al-Kahfi bukan ini? Yang tentang orang-orang yang di goa. Apakah kalian menganggap orang-orang yang di goa itu ajaib? Tidak. Itu ayatnya begitu. Ulama mengatakan, apa maksud Allah menantang dengan mengatakan sesungguhnya kisah Ashabul Kahfi tidak ajaib? Itu logis. Gitu.
Yang ajaib, kalau kata Ibnu Katsir mengatakan yang ajaib adalah yang kita lihat tiap hari tapi kita nggak merasa itu ajaib. Apaan? Langit nggak ada tiangnya, itu ajaib, nggak logis gitu. Kalau Ashabul Kahfi logis. Nah itu dari tantangan buat ulama-ulama. Akhirnya ulama-ulama 30 ulama itu profesor doktor semua meneliti tentang apakah benar Ashabul Kahfi ini kisahnya bisa dilakukan. Akhirnya mereka ngelihat goa, bentuk goa, air yang angin yang masuk, udara yang keluar yang masuk, matahari yang masuk. Mereka bilang iya, ini tempat yang paling bagus untuk tetap manusia. Terus kenapa mereka bilang kalau manusia ditaruh di tanah 1 tahun itu bisa kemakan tanah habis. Nah gitu ternyata sebelum setahun Allah balik deng, biar nggak kemakan tanah. Sebelum setahun balik lagi deng. Dan mata itu kalau merem terus itu buta, kalau melek terus buta. Makanya dibikin Allah di Quran kan ada. Nah Allah bikin matanya melek, merem, melek. Tentu mah kalau dibilang ini bisa dilakukan kayak gini, siapa yang mau nungguin selama 300 tahun kan gitu, bolak balikin gitu. Yang kerjain 3 turunan gitu. Ya, habis itu anaknya rajin banget gitu ngerjain. Besok ya liran lu ya udah 60 tahun nih gue ngerjain gini gitu, bolak baliknya orang. Gitu. Iya, itu makanya dibilang bisa. Terus siapa yang mau ngurusin sampai 300 tahun, bolak balikin 200 tahun, terus matanya lu buka, lu tutup, buka. Capek, terus kupingnya ditumpet sama Allah sampai nggak bisa mendengar apapun, karena jangan sampai dia bangun, karena yang membuat orang bangun adalah pendengaran. Makanya Allah bilang kan di Quran, aku tutup kupingnya, jadi tidak bisa mendengar apa-apa. Karena kalau dia bisa dengar, dia kebangun. Itu ternyata nanti baca ada Ensiklopedia Quran tentang kisah terjadinya Ashabul Kahfi dengan proses yang logisnya. Luar biasa ya, logis. Itu dalam kedokteran dibilang bisa nih begini dan begini nih bisa. Cuma masalahnya kata dokter, siapa yang mau ngerjain sampai 300 tahun itu. Yang gaji kagak. Itu tentang makanya dikatakan wa naqadibu zatal yamin wa zatal shimal, dan Allah bolak-balikin ke kanan ke kiri, itu maksudnya itu tadi biar enggak kemakan tanah. Gitu. Ya. Ada ulama mengatakan Allah balikin setahun sekali, ada yang bilang 3 bulan kali itu. Jadi dikatakan qala Ibnu Abbas kanu yuqlibuna fi sanatin marratan. Kata Ibnu Abbas mereka itu dibolak-balikin setahun sekali. Gitu. Min janibi ila janibi, dari satu sisi ke sisi yang lain, dia ala ta'kulul ardah luhumahum, agar tanah tidak memakan daging mereka. Gitu. Ya. Lalu wa kaifa a'zamullahu hurmah, bagaimana kebesaran kemuliaan atas mereka dari penjagaan Allah. Bayangin tuh dijagain, mereka di goa dijagain sama Allah. Dijagainnya gimana? Jangan sampai ada yang bangunin, karena kan Allah menjaganya cuma di kuping, ditutup kupingnya biar nggak dengar. Kenapa ya? Karena tetap Allah pengen bikin geledek, bikin hujan, bikin angin gitu. Masa gara-gara biar mereka nggak dengar, hujan nggak dulu dah gitu. Makanya mereka ditutup kupingnya biar hujan tetap bisa dibikin. Tetapi Allah menjaga biar orang nggak ada yang masuk ke goa, karena kalau ditendang kan bangun tuh. Ya, digoyangin sama orang bangun. Makanya biar nggak ada yang nyenggol sama sekali, Allah bikin gimana caranya itu tempat goa nggak berani orang masuk. Gitu. Ya, itu kisahnya wa kaifa a'zamulahumul hurmah. Bagaimana kemuliaan yang atas mereka yang mana Allah berikan, Allah jaga mereka di dalam gua itu 300 tahun. Ya apa yang mau jadi sapam 300 tahun? Kan gitu. Lo jadi security, bapak keturunan lo jadi security itu 300 tahun. Iya. Wa'al terus asam lambung jadinya ya, kelamaan ya gak? Wah, kesal, banyakkan kopinya. Gitu. Yang mati duluan, matanya yang dia nggak sambil kapinya belum mati, dia udah mati yang jagain. Banyakkan kopi. Ngerokok gitu ya. Wa'al basahum mahabata wal khasyah, dan Allah menutupi mereka dengan rasa segan dan takut. Maksud itu yang membuat mereka jadi menakutkan, jadi orang nggak ada yang berani ke situ. Menakutkan ya, orang ada mayit gitu, bolak-balik sendiri, matanya melak-melek, orang kabur ya. Jadi orang nggak ada yang berani masuk situ. Ada yang mengatakan di riwayatnya loh, anjingnya itu diri di depan goa, dan itu selalu ada sinar bulan atau matahari, itu kayak jadi menyeramkan bentuknya, kayak bergerak-bergerak, kayak singa gitu, dengan cahayanya dari atas. Orang lihat loh, tuh apa tuh goa gede banget. Jadi orang udah takut duluan.
Karena Allah tidurinnya si anjing itu di depan gua, biar ada sinar matahari atau sinar pantulan bulan itu kayak jadi bergerak-gerak bentuk ya anjing gitu. Gede kan kalau dikasih bayangan kan, apalagi rambutnya begitu. Makin serem melihatnya gitu. Itu takut kita rambut gitu. Orang takutnya sama harimau, takut sama rambut, bayangkan. Rambut apa tuh? Rambut ngeri banget gitu. Kena bulan makin gede kan. Kena bulan, kena cahaya bulan, kena bulan. Gitu. Lalu hatta yaqulu li akramil khalqi alaih. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lawit tala'ta alaihim lawalaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba." Tuh Al-Kahfi ayat 18. Seandainya kalau ada orang yang menyaksikan mereka lagi pada tidur di goa, lawalaita minhum, kamu pasti wahai Muhammad berpaling. Kenapa? Firaran, kabur. Takut ngeliat ya, bergerak-gerak sendiri. Gitu. Lamulita minhum ru'ba. Kamu akan diliputi rasa ketakutan melihatnya. Itu yang membuat Allah menjaga mereka menjadi orang gak datang. Itu orang melihatnya apa tuh gerak-gerak sendiri, matanya meremlek. Ada bilang tidur kagak, ada bilang kagak tidur gitu. Ngeri. Meremrek ya dong. Pakai R22 meremrek. Indang tuh ngomongnya begitu. Bal kaifa akramal ban. Bahkan Allah, bagaimana caranya Allah setelah memuliakan anjingnya juga. Anjing dimuliain. Kita belum mulia, anjing udah mulia kan gitu. Tabi'ahum, yang mengikut kepada mereka, hatta dzakarahu fi kitabil azizi maratin. Sampai Allah menyebutkan anjing itu di dalam Quran beberapa kali. Ya, anjing yang dimuliakan. Kita umat Muhammad belum tentu nih. Gimana? Summa ja'alahu ma'ahum fid dunya. Lalu ya ini ada di dalamnya ayat khaupan. Enggak usah deh. Terus summa ja'alahu, lalu Allah membuatnya ma'ahum fid dunya. Ya, Allah menjadikan anjing di dunia itu mahjuran, dikurung. Ya, diikat. Wa yudkhiluhu jannah, tetapi di akhirat dimasukin surga. Padahal di dunia hitungannya hina ya anjing, tapi di akhirat masuk surga. Kita di dunia kalau mau masuk ke berarti diikat aja penjara gitu. Fahadha fadluhu ma'al kalbil khata. Ini adalah kemuliaan bersama anjing yang telah melangkah beberapa langkah khotan ma'aqaumin arahuhu wa haddahu ayyaman ma'dudatan min ghairi ibadatin aw khidmatin. Yaitu anjing yang ikut bareng orang-orang tauhid. Anjingnya kebagian. Ya, anjing kan nggak ibadah, nggak sholat, nggak ngaji, tapi bisa masuk surga karena ngikut bareng sama orang-orang yang tauhid. Ya, kalau kita ya insya Allah kita manusia ikut sama orang tauhid, ya kan di anjing samina watona aja. Gitu. Emang mendingan anjing sih. Manusia kadang-kadang ngelawan gitu. Kalau anjing samina watona aja. Gitu. Ya, makanya dia bisa ikut masuk surga karena dia samina watona sama orang tauhid. Gitu. Wa arabuhu, ya. Dia memahami kaum yang ma'rifatullah. Ya, para ashabul kahfi ini wahadu yang mentauhidkan Allah. Ayaman ma'dudat, hitungan hari doang. Min ghairi ibadatin, enggak pakai ibadah. Enggak pakai berkhidmat kepada Allah kayak kita. Ngaji, sholat, puasa, haji, kagak. Ini ashabul kahfi belum ibadah, belum sholat, cuma bertauhid. Ya, luar biasa ketauhidan mereka, mengefek ke anjing. Bayangin, ya, anjing sampai ikut-ikutan bisa masuk surga gara-gara itu orang. Padahal ini orang semuanya belum ada yang sembahyang, kan baru mengaku tauhid tuh, belum ada yang ibadah. Tapi ya lihat ketauhidannya. Berani gak kita begitu tuh? Yang tadi ada cerita ya, depan umum kerajaan, siksaannya luar biasa kalau kita yang lawan. Terus kita berani. Nah, ini Paul sih emang udah tauhidnya, makanya masuk dalam ayat Quran. Contoh orang yang sudah
Ya kayak Bilal gitu, Ahad ya Ahad gitu. Luar biasa. Padang pasir kan panasnya. Nah, aspal aja jam 12 tuh coba dah nggak pakai sendal. Aspal ya. Terus ditidurin di situ, ditibarin bat, ampun. Bilal nggak keluar juga. Padahal juga apa namanya? Siapa namanya bosnya? Nggak nyuruh dia melatnat. Cuma dibilang lo bilang aja gua menyembah Lata Uzza. Lata Uzza, jangan Allah, jangan Ahad, Lata Uzza, begitu doang udah, gue bebasin lo. Karena kalau gue nggak bisa bikin lo ngomong Lata Uzza, gue jadi hina sama masyarakat lain. Biar gue nggak hina aja nih, begitu bosnya. Lo ucap dah, ntar gue bebasin habis itu. Lata Uzza, gitu doang. Enggak, gue nggak suruh lo menghina ataupun melaknat Muhammad, enggak. Asal lo ngomong aja, yang kenceng dah ngomongnya biar orang pada dengar. Gue bisa udah membuat lo masuk agama Lata Uzza lagi. Itu tetap aja Ahad makin kenceng ngomongnya itu. Ini luar biasa keimanan ya. Nah aspal jalan kan paling tebal kulit kita kan kaki. Ini di aspal nggak nyanggup ya. Ini badan ditidurin di aspal. Ya itu tauhid tingkat ujung. Ntar kita ngadepinnya di terakhir karena awal belum pernah keras. Kalau kayak Bilal mungkin udah mudah habis itu Sidratul Maut. Katanya setan, gue mau godain gimana lagi, di dunia aja fisik bener-bener dia gak mempan gitu. Nah kita belum pernah dites secara fisik tentang keujian keimanan. Makanya nanti terakhir saat Sidratul Maut ujian kita. Ya makanya kalau belum pernah ekstrim, ngerinya pas Sidratul Maut gagal gitu. Kenapa orang-orang kayak begini Ashabul Kahfi ya nggak bakal mempan, udah masa ketemu sama iblis sama setan menggodain dia pakai air pakai ini mempan. Dia bilang ya udah fisik langsung loh zaman hidup nggak mempan. Gimana sekedar cuma omongan bisikan ya, godaan iblis sih cuma godaan nggak nyiksa gitu. Walaupun tersiksa sih dengan ausnya, itu siksaan Sidratul Maut kan aus, dan akan diuji ataupun digoda sama setan dengan air doang sebenarnya ujiannya. Ujian apa temen, godaan dari setan Sidratul Maut itu cuma air, karena setan tahu manusia lagi aus-ausnya Sidratul Maut itu. Karena ausnya Sidratul Maut kayak gimana sih emang ausnya? Seandainya air laut ditumpahkan ke mulut kita ya nggak bakal hilang ausnya. Bisa bayangin tuh Sidratul Maut ausnya kayak gimana ya. Makanya itu kita butuh kekuatan iman untuk melawan godaan setan. Mau air nggak? Dia bilangnya Muhammad tuh nggak ada, gitu doang. Nggak bener, dia bukan nabi, Tuhan bukan Allah, gitu doang. Ini gue kasih air, nah, biasa dikasih minum bless mati, diangkat rohnya terus kafir udah gitu. Ya, tuh. Ya ini kan lagi bab rojak tapi yang keluarnya hop lagi. Emang batasnya itu sih. Ya, biar pada bengong. Ya itu lihatin tuh anjing yang tidak hitungannya makhluk yang dihinakan lah di bumi ya, tetapi bisa masuk surga di akhirat karena ngikut samina atau nama ahli tauhid ya. Pakai papat luhu ma'abdihil mu'min. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mukmin? Kita misalnya di umatnya Muhammad SAW ya, yang begitu aja nggak pernah ibadah tetapi bertauhid matang, anjing aja bisa ngikut dia aja masuk surga. Lalu bagaimana kalau kata Ghazali, kemuliaan terhadap orang-orang mukmin, hamba Allah yang mukmin yang selalu khidmah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan mengibadahi Allah sab'ina sanat, misalnya 70 tahun gitu hidup, 70 tahun ibadah sama Allah, mentauhidkan Allah, pastinya lebih-lebih Allah kasih kemuliaannya ya. Wa kaifa law asya bi'ina alfasana. Lalu bagaimana seandainya manusia hidup sampai 70.000 tahun ya, lakana qasidan lil ubudiyah, yang hidupnya cuma buat ibadah doang, lebih-lebih lagi akan Allah muliakan gitu. Itu jadi contohnya seharusnya jadi harapan buat kita bahwa Ashabul Kahfi yang tadinya nggak benar, tadinya kafir aja, dengan keimanan belum ibadah aja langsung Allah muliain, bahkan Allah jagain di goa. Segitunya rajin banget Allah jagain 300 tahun, segitu diperhatiinnya.
Bagaimana kita yang memang sudah berkhidmat, kita ibadah, sholat, puasa, ya bertauhidnya ini, ya itu yang harus kita perbaiki. Kalau kita bisa benerin tauhid kita, maka sebenarnya kita bisa lebih mulia daripada Ashabul Kahfi. Itu. Makanya nanti ada cerita-cerita nanti di belakangnya selanjutnya, masalah yang harus kita khawatirkan tentang masalah kita rata-rata di tauhid nggak lempeng. Itu yang membuat akhirnya kita berkhidmat tetapi tempat kita neraka. Ini nanti ada kisahnya. Nah itu yang harus jadi renungin buat kita. Nah ini soalnya kebalikan, dia tidak berkhidmat, tidak beribadah, tapi melempengin di sini, langsung sampai. Jangan sampai kita jadi kebalikannya. Kita berkhidmat, kita ibadah, di sini nggak lempeng, malah neraka. Ya, itu yang harus kita renungi, dan harusnya ini jadi babnya lebih ke roja, bukan khauf. Harus kita pikir itu aja bisa. Ayo kita orang Islam yang udah dari dulu ibadah, sholat, puasa, haji, ayo kita akan lebih mulia ketimbang Ashabul Kahfi. Kalau tauhid kita sama lempengnya sama dia. Gitu. Ya. Begitu. Lalu kisah selanjutnya tentang ammataro kaifa ataba Ibrahim alaihissalam min fi du'aihi ala mujrimina bil halak. Tahukah kalian bagaimana Allah mengancam Ibrahim saat Ibrahim mendoakan akan kehancuran bagi orang-orang yang berbuat berzina? Minggu depan aja insyaallah kita terusin sampai sini ya. Al-Fatihah wa bihadratin Nabi Sayyidillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.